Akibat banjir bandang di Luwu Utara, belasan warga ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah tidak bernyawa, sementara sejumlah warga lainnya dilaporkan menghilang dan masih dalam proses pencarian. Ya, pedangdut Evi Masamba mengaku beberapa rumah sanak saudaranya ikut terendam banjir, bahkan Evi juga kehilangan beberapa orang anggota keluarganya yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Kita akan langsung berbincang dengan Evi Masamba. Selamat petang, Mbak Evi. Ya, selamat petang. Ya, Mbak Evi, sebelumnya kami turut berduka atas peristiwa yang menimpa Mbak Evi, keluarga Mbak Evi, khususnya atas peristiwa bencana alam di Luwu Utara ini. Baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Mbak Evi, kita ingin tahu informasinya seperti apa yang terkini dari keluarga Mbak Evi yang turut menjadi korban banjir. Katanya ada yang dinyatakan hilang saat ini. Seperti apa progresnya? Sudah adakah mungkin informasi, sudah ketemu anggota keluarganya? Kalau untuk yang di Masamba, alhamdulillah semuanya semuanya selamat. Cuman ya kayak rumah, harta benda itu semua sudah tidak ada lagi, habis. Dan yang di Rada tadi di pinggiran sungai itu kan semua keluarga Evi juga masih ada beberapa yang belum ketemu. Makanya sampai sekarang itu nyari tahu siapa aja gitu, karena sampai sekarang belum tahu keadaan di sana seperti apa. Karena Evi hanya bisa melihat melalui sosial media seperti ini dan jadi bingung gitu loh gimana di sana. Baik, Mbak Evi sebagai putri daerah asli dari Masamba, Mbak Evi, kabar terakhir komunikasi yang Anda dapatkan dari pihak keluarga, mungkin orang-orang sekitar, seperti apa Mbak Evi Masamba? Kalau sekarang sih kabar yang saya dapat ya masih masih kondisi yang seperti yang saya lihat tadi, gambar yang tadi. Dan sekarang itu juga di daerah tempat nenek Evi, tadi baru-baru Evi dapat kabar lagi bahwa di kampung Evi, di kampung nenek itu sekarang air udah mencapai pinggang. Jadi kiriman air dari Masamba dan Rada dan Sabang itu sekarang udah sampai pinggang. Makanya sekarang ini benar-benar lagi panik Evi di sini karena harus ngeevakuasi keluarga di sana dan nggak tahu lagi gimana, udah bingung aku, Mas, bingung. Ya, Mbak Evi, tadi Mbak Evi mengatakan punya anggota keluarga juga di sekitar sungai di daerah Rada. Berapa banyak anggota keluarga Mbak Evi yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian? Iya. Saya nggak tahu. Yang pastinya sepanjang sungai Rada itu nggak ada orang lainnya Evi. Sampai kemarin Mama nelpon sampai ngomong, "Nak, ibu udah yatim piatu," katanya. Kan kaget, kok yatim piatu, maksudnya keluarga ibu yang di pinggiran sungai Rada itu udah habis, katanya udah kayak lautan. Dan sampai sekarang Evi dengar kabar bahwa masih banyak yang hilang, masih banyak yang belum ditemukan. Itu yang saya sekarang dapat kabar dari teman-teman, saudara-saudara Evi yang ada di sana. Mbak Evi bisa memberikan kami gambaran, Mbak, sebenarnya kondisi di Desa Rada, tempat Anda dan juga keluarga ini seperti apa? Karena kalau kami lihat di gambar ini, luar biasa, banjir bandang sudah menerjang semuanya rata dengan material lumpur dan juga air, Mbak Evi. Di situ tuh kan emang ya aku aja shock ya, Mas, shock banget pas ngeliatin video gambar yang dikirimin dari keluarga Evi. Itu sampai kaget, ya Allah, ini nggak seperti ini. Itu sangat, pinggiran sungai itu tuh hutan kan, jadi kayak pohon-pohon banyak di situ. Dan sekarang yang aku lihat ini tuh benar-benar kayak lautan, udah seperti kota mati. Udah, yang bikin saya kaget itu yang cuman kelihatan cuman atapnya aja, nggak ada lagi yang bisa di ini gitu. Dan ya Allah, kayak nggak percaya, shock banget ngeliatin Masamba, Rada seperti itu, kayak mimpi gitu loh, Mas, ya Allah. Mbak Evi, Mbak Evi dulu mungkin waktu zaman masih kecil memang bertempat di Masamba dan juga di Rada ya Mbak Evi ya? Iya.
Apakah waktu dulu juga pernah terjadi banjir bandang kalau seperti Evi ini? dari kecilnya itu nggak pernah, belum pernah. Di sana memang kalau di Masambanya sering banjir, tapi nggak pernah yang separah ini. Banjir itu ya udah, banjirnya itu yang biasa aja gitu loh. Tapi ini banjir yang kali ini tuh benar-benar orang sampai aku beberapa keluarga yang asli di Masamba itu sampai ngomong, seumur saya hidup katanya ini baru kali ini saya lihat banjir seperti ini di Masamba, dan itu pertama kali. Semua orang kaget semua karena posisinya banjir itu datangnya pas ketika lagi tidur, orang lagi terlelap. Baik, Mbak Evi, kami yakin saat ini Anda sangat terpukul, tapi ada juga pernyataan Anda yang cukup menyayat hati ketika Anda menjadi artis di Jakarta karena warga di Luwu Utara, orang-orang di Masamba yang mendukung Anda hingga karir Anda saat ini. Kabarnya Anda juga saat ini sedang melakukan penggalangan dana sampai rela menjual mobil mewah Anda. Mbak Evi, mungkin ada pernyataan apa yang ingin Anda ungkapkan? Iya, saya alhamdulillah Evi pas kejadian langsung open donasi, dan sudah banyak yang mendonasikan rezekinya, dan Evi juga menjual mobil Alphard Evi karena aku pikir apa artinya sebuah mobil, karena mereka Evi bisa menjadi seorang artis karena keluarga Evi yang ada di Masamba, di Rada dan sekitarnya. Evi bisa seperti ini. Mungkin Evi menjual mobil itu belum cukup, menurut Evi belum cukup. Tapi hanya itu yang bisa saya bantukan untuk mereka, untuk keluarga saya yang ada di sana. Karena saya bisa seperti ini karena mereka semua. Saya bisa jadi artis support mereka semua yang ngedukung saya ketika berkompetisi kemarin. Saya makanya sampai ngelihat kejadian itu benar-benar shock banget, sampai saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kemarin udah bingung ini nelpon keluarga seperti apa di sana, karena di sana jaringan katanya lagi tidak stabil dan di sana juga lagi mati lampu. Jadi nggak bisa nelpon siapapun kemarin. Dan sekarang saya dapat kabar lagi di Masamba, di daerah Malangke, kampung Evi yang dari nenek, itu sekarang air sudah mencapai pinggang, kiriman air dari Masamba dan Sabang. Nah, itu jika kalau terjadi lagi banjir, hujan terus-menerus, mungkin bisa jadi di sana akan terjadi banjir yang lebih besar juga. Ya, Mbak Evi, kita ingin tahu, dulu Mbak Evi merasa bahwa Mbak Evi bisa menjadi seperti sekarang karena support dari warga Masamba, masyarakat Masamba. Dalam kesempatan ini apa yang ingin Mbak Evi sampaikan kepada korban banjir di Luwu Utara, khususnya di Masamba, Mbak Evi? Pastinya saya hanya bisa berdoa, Mbak. Saya hanya bisa berdoa buat mereka semua, mudah-mudahan bisa menjalani ini semua, karena ini insya Allah, ujian, karena nggak ada yang pengen ada kejadian seperti ini. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan insya Allah mereka bisa ngelewatin, bisa ikhlas yang ditinggalkan, dan bisa bersabar. Baik, Mbak Evi, kami TV One berusaha untuk menjangkau hingga ke pelosok, meskipun tadi Anda mengatakan terputus komunikasi, jaringan dengan keluarga dan juga orang tua, dan sore hari ini mungkin keluarga, orang tua Anda melihat Anda langsung di TV One. Apa yang ingin Anda katakan kepada keluarga inti Anda di Masamba? Oh ya, pastinya kalau Evi harus waspada, karena di sana kan masih siaga 1 ya Mas ya. Pastinya harus siaga, hati-hati, jangan sampai ada salah satu keluarga Evi yang jangan sampai ya Mas ya. Evi berharap mereka baik-baik aja di sana. Evi berharap mereka sehat-sehat aja di sana. Baik. Terima kasih Mbak Evi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar keluarga Mbak Evi yang saat ini masih dinyatakan hilang bisa segera bertemu dalam kondisi apapun. Kemudian juga untuk keluarga Mbak Evi yang masih berada juga di Masamba bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan bencana alam ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Mbak Evi.